Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidi Arvanita dari kelas BC91 dengan NIM 2004 0751 2067. Di sini saya akan membuat video yaitu 3 gaya pidato, yaitu pertama, gaya pidato menengah rendah, kedua, gaya pidato menengah sedang, dan yang ketiga, gaya pidato menengah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang pelestarian lingkungan. Di masa kini, masalah lingkungan merupakan hal yang kerap kita abaikan. Asap kendaraan menghitam di udara dan sampah ada di mana-mana. Sampai kapan kita abai? Nah, maka dari itu dapat saya sampaikan, penting bagi kita untuk menjaga lingkungan, tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari atau tempat tinggal kita. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa langkah kecil yang bisa kita lakukan, yakni mengubah pola pikir kita. Meski terlihat remeh, namun pembentukan pola pikir sangatlah berpengaruh. Adapun pembentukan pola pikir yaitu dengan cara janganlah lagi kita membuang-buang makanan. Ambil porsi secukupnya, berikan makanan pada sesama yang membutuhkan, dan jangan lagi kita membuangnya secara sia-sia. Marilah kita bekerja sama-sama menanam pohon di sekitar lingkungan rumah kita, membersihkan saluran-saluran air yang tersumbat oleh penumpukan sampah. Ingat, perlu kita sadari bahwa pencemaran lingkungan bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, melainkan juga berdampak pada kesehatan kita, yaitu munculnya penyakit-penyakit ringan maupun berat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Menjaga kesehatan diri sendiri dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dan meminimalisir timbulnya penyakit. Karena jika kita abai, maka generasi mana lagi lah yang sanggup memulainya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini, saya akan membawakan pidato bertemakan bullying. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, tindakan bullying masih sering terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Bullying merupakan tindakan menindas suatu individu maupun kelompok dan mengusik mereka yang lemah dan bermaksud menyerang secara mental maupun fisik mereka. Bullying dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan sekitar kita. Bullying tidak hanya terjadi dikarenakan tindakan seseorang maupun suatu kelompok, namun juga dapat terjadi akibat lingkungan sekitar yang acuh. Tiadanya larangan maupun pencegahan bullying menyebabkan bullying dilakukan secara masif dan diwajarkan.
Bullying juga dapat terjadi akibat meniru tayangan maupun perilaku orang lain di sekitar pelaku. Maka dari itu, peran orang-orang di sekelilingnya sangat dibutuhkan. Tidak akan pernah ada pembenaran atas tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal. Sebagai generasi muda, harusnya kita memiliki satu visi, yakni menghapus tindakan bullying dari lingkungan sekitar kita, bukan menjadi bagian dari perilaku negatif tersebut. Tegakkan sikap peduli dan toleransi kita. Hapuskan rasa kebencian dalam benak kita. Kendalikan emosi kita, jangan sampai emosi negatif melahap kita. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai pencegahan narkoba. Nah, narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat adiktif, menimbulkan efek penurunan kesadaran dan efek negatif lainnya. Di Indonesia, landasan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ini seharusnya menjadi alasan kuat kita, khususnya untuk para generasi muda. Selain memiliki efek negatif pada tubuh, penggunaan dan pengedaran narkoba merupakan bentuk penyelenggaraan terhadap hukum yang berlaku di negeri ini dan sudah termasuk ke dalam tindak pidana. Maka dari itu, narkoba disebut sebagai hal yang merusak generasi bangsa. Isu ini merupakan permasalahan serius yang harus kita hadapi bersama-sama. Pencegahan yang bisa dilakukan ialah kita perlu memastikan bahwa para generasi muda dapat menyadari penuh efek negatif dari narkoba dan menjauhinya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, baik sosialisasi yang diadakan lembaga swadaya masyarakat, institusi-institusi pendidikan, kepolisian, bahkan dari dalam keluarga Anda. Nah, pemberian pemahaman ini juga seharusnya diselaraskan dengan pemberian contoh yang baik dari sisi orang tua dan pendidik. Semuanya harus menerapkan gaya hidup yang positif hingga anak dapat lebih mudah mencontoh untuk mengimplementasikannya. Perlu kita ketahui, seseorang yang telah mencoba narkoba pasti akan ketagihan. Efek negatif ketergantungan terhadap narkoba dapat menghancurkan hidup seseorang. Nah, maka dari itu, saya mengajak kalian untuk jauhilah narkoba demi bangsa kita dan generasi kedepannya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan dari saya tentang 3 gaya pidato. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.